Itulah pahala orang yang berinfak fisabilillah. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba untuk infak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ayuhal jamaah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita selalu berusaha meningkatkan takwa, keluar outputnya menjadi seorang pribadi yang jauh lebih bertakwa. Ciri-ciri ketakwaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, atas sebagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yunfikun, ia senantiasa melakukan yang namanya infak. Dia selalu menginfakkan sebagian hartanya. Sedekah adalah bentuk umum untuk semua kebaikan, bahkan senyummu pun sedekah. Adapun kebaikan yang sifatnya materi, maka itu terangkum dalam kata infak. Infak ada yang bebas, ada yang diatur oleh syarak, yaitu zakat. Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang kita konsentrasi pada infak, yang mana infak ini adalah segala jenis kebaikan yang sifatnya materi, yang tidak terikat dengan peraturan apapun. Kita mau menginfakkan 1% dari rezeki kita atau keuntungan kita, mau 100% juga tidak ada masalah, tidak ada batasan minimal atau batasan maksimal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pahala orang yang berinfak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagaikan tumbuhan yang kita tanam satu biji, lalu muncul 7 bulir, yang satu bulirnya menumbuhkan 100 biji, 1 kali 700. Itulah pahala orang yang berinfak fisabilillah. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba untuk infak. Saya tidak katakan kita harus mengikuti mereka 100%, akan tetapi kita termotivasi dan terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan. Adalah Abdurrahman bin Auf, adalah seorang pengusaha yang kaya raya yang senantiasa menginfakkan hartanya. Dia pernah suatu hari pulang dari melakukan perdagangan ke Syam, 1000 unta beserta muatannya semuanya dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dulu sama Rasulullah di Madinah membeli sumur, lalu dia sedekahkan. Sampai sekarang sumur itu masih ada, dan perputaran uang atau pengelolaan air sumur itu kemudian dimasukkan ke dalam rekening Khalifah Utsman yang sampai sekarang masih ada dan sangat banyak sekali isinya. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan semua hartanya di perang Tabuk. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya di perang Tabuk dengan harapan dia akan mengalahkan Abu Bakar, tapi tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah pribadi yang paling dermawan, kata Rasulullah. Saya itu adalah orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi kata para sahabat, Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu sudah tidak pakai logika lagi kalau berbicara tentang infak ataupun sedekah. Suatu hari Rasulullah SAW ada kedatangan tamu yang meminta makanan kepada beliau. Beliau waktu itu tidak punya, maka beliau memerintahkan orang itu untuk datang ke rumah istri dan anak-anaknya. Ternyata semuanya juga tidak punya makanan. Lalu kata Rasulullah, kamu belanja sana ke pasar, bilang saya yang akan membayar, ini jadi hutangnya Muhammad, nanti saya yang akan membayar hutang tersebut. Ada sahabat yang waktu itu niatnya prihatin, ya Rasulullah jangan terlalu memaksakan diri seperti itu. Marah sekali Rasulullah SAW atas ucapan sahabat tadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau, tasaddaq ya Rasulullah, bersedekahlah sebanyak yang kau bisa, karena Allah Subhanahu wa taala maha luas rizkinya dan pemurah. Lalu Rasulullah SAW kembali tenang, kembali tersenyum, karena memang Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan luar biasa lagi, lebih dermawan lagi. Maka
kita di bulan Ramadan ini dididik menjadi seorang yang dermawan, menghilangkan sifat kikir. Dimulai dengan program-program sederhana seperti yang Rasulullah anjurkan, berilah makan kepada orang yang berbuka puasa, karena siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Mari kita latih sedikit-sedikit, kita hilangkan sifat kekikiran di dalam hati kita. Mari kita dukung setiap program-program sosial di bulan Ramadan. Kita diajarkan puasa supaya kita tuh lapar selama seharian. Kita tahu perasaannya orang-orang yang seharian nggak bisa makan. Betapa senangnya mereka ketika dihadapkan dengan makanan. Walaupun makanan itu sederhana. Orang-orang yang biasa makan mewah-mewah juga ketika bulan Ramadan makan es buah aja udah menjadi hal yang sangat membahagiakan. Nah, siapapun di antara jamaah yang menginginkan untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, mari kita memanfaatkan momen Ramadan untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salah itu karena kebodohan saya, kalau ada benarnya dari Allah. Kalau ada yang menyinggung hati dan perasaan, mohon dimaafkan. Yang saya inginkan hanyalah islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.